Presiden Prabowo Subianto mengundang 1.200 rektor dan guru besar perguruan tinggi se-Indonesia ke istana. Pertemuan dilakukan untuk berdiskusi terkait arah pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Terlibat sedikit irritasi, tapi kalau udah jahat pasti kan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat penyelewengan, termasuk dalam kasus dugaan suap yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 15 Januari 2026 kembali menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo Subianto mengundang rektor dan guru besar perguruan tinggi untuk berdiskusi terkait arah pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Sekitar 1.200 rektor dan guru besar baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta diundang dalam agenda diskusi tertutup bersama Presiden. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Presiden untuk memperkuat komunikasi dengan kalangan akademisi, sekaligus menyampaikan gambaran kondisi nasional hingga tantangan geopolitik dan rencana strategis ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, agenda ini menunjukkan komitmen Presiden menjadikan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Jadi hari ini memang betul ada agenda dari Bapak Presiden, bukan memanggil ya. Ini bagian dari agenda Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan beliau, update-update terhadap kondisi negara kita maupun kondisi geopolitik dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan. Oleh karena itulah Bapak Presiden melakukan banyak komunikasi dan dengan berbagai pihak, dan hari ini kebetulan jadwalnya adalah beliau akan berdiskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kurang lebih 1.200 undangan yang hari ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Presiden. Lantas apa hasil pertemuan Prabowo Subianto dan rektor serta guru besar perguruan tinggi se-Indonesia? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Iman Fajar. Iman, silakan. Ya, Sita dan juga pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 1.200 akademisi yang terdiri dari rektor, dekan, dan juga guru besar dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Ini baru saja usai sekitar pukul 12.30 tadi waktu Indonesia Barat. Adapun pertemuan ini berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi dan berlangsung secara tertutup. Dan tadi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan kepada media apa saja yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga didiskusikan bersama dengan para akademisi tadi. Di mana ada beberapa gagasan-gagasan utama yang disampaikan, di mana diantara adalah bagaimana Presiden Prabowo Subianto menekankan bagaimana perguruan tinggi di Indonesia ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kita tahu bagaimana pembangunan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menekankan untuk Indonesia bisa
mandiri dalam segala hal. Sebelumnya kita mengetahui bagaimana di awal tahun 2026 ini Presiden Prabowo Subianto menggencarkan beberapa program prioritas seperti misalnya swasembada pangan, kemudian swasembada energi, dan tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan pertemuan ini merupakan salah satu gagasan untuk kemudian bisa merumuskan perencanaan kebijakan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia bersama dengan para akademisi dari universitas di seluruh Indonesia. Selain itu juga bagaimana tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bagian pentingnya untuk memperkuat bidang sains, teknologi, dan juga SDM yang berintegritas, terutama di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global yang tentunya Indonesia dituntut untuk bisa mandiri di segala pihak. Tentunya untuk hal ini dibutuhkan SDM yang berkualitas, dan disinilah peran penting dari perguruan tinggi untuk mencetak kualitas SDM dari Indonesia. Selain itu juga tadi pemerintah juga menyampaikan bagaimana riset dan inovasi ini juga menjadi sebagai motor industrialisasi nasional. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar anggaran riset ataupun juga anggaran penelitian ini ditambah sebesar 4 triliun rupiah dari yang sebelumnya hanya mencapai 8 triliun rupiah. Tentunya kita akan menantikan bagaimana implementasi kebijakan di bidang sains, teknologi, dan juga riset setelah pertemuan pada hari ini. Sementara itu, Sita. Iman Fajar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang hari kemarin melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Kunjungan kerja tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan di wilayah timur Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Saat tiba di Lanut, Manuhua, Biak Papua, kedatangan Wapres dan rombongan disambut Gubernur Papua, Matius Derek Fahiri. Setibanya di Papua, Gibran Rakabuming Raka langsung meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 41 Biak Numfor, Papua. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan arahan Presiden Prabowo agar pendidikan bisa menjangkau anak dari keluarga kurang mampu. Selain ke Sekolah Rakyat, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga datang meninjau Pasar Ikan Vandoy, Biak. Saat meninjau ke pasar ikan, Wakil Presiden Gibran berdialog singkat dengan sejumlah pedagang dan nelayan. Sejatinya, di Papua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan kunjungan ke Yakuhimo. Namun dibatalkan karena situasi keamanan yang dinilai tidak kondusif. Bapak Wapres sangat ingin berkunjung ke Yakuhimo. Tentunya beliau akan menyapa masyarakat dan melihat pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Yakuhimo. Namun saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, karena melihat pertimbangan keamanan di Yakuhimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yakuhimo, dan tentunya kami menyarankan untuk melakukan penjadwalan kembali karena masyarakat Yakuhimo tentunya sangat ingin bertemu dengan Bapak Wakil Presiden. Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan di tanah Papua secara menyeluruh dan berkeadilan. Dari Papua, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan sanksi tegas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat penyelewengan, termasuk dalam kasus dugaan suap yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Purbaya menyatakan akan mengevaluasi dan merotasi para pegawai yang terlibat penyelewengan. Namun keputusan terkait sanksi termasuk rotasi akan diberikan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Pegawai yang terlibat pelanggaran berat langsung dirumahkan.
Sebelumnya KPK menetapkan 5 pegawai kantor pelayanan pajak atau KPP Madya Jakarta Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirupakan aja. Nanti kita lihat seperti apa. Itu berarti dilotasi Pak, dilotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat, rotasi kan nggak ada gunanya. Jadi kita akan sedang nilai itu. Ya. Oke, terima kasih ya. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI. Kabarnya usai jeda sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap besaran upah minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan buruh. Buruh menuntut pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi UMP tahun 2026 menjadi 100% kebutuhan hidup layak atau sebesar Rp5.890.000 per bulan. Buruh juga mendesak agar upah minimum sektoral Provinsi DKI diberlakukan 5% di atas KHL. Kita ke kabar lain, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Aizuddin Abdurrahman, diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa petang. Ia membantah menerima aliran dana dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Telah menetapkan mantan Menteri Agama Yahud Cholil Humas dan staf khususnya Isfaf Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. KPK kini mengintensifkan penelusuran aliran dana hasil dugaan korupsi ke berbagai pihak. Selasa sore, KPK memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Aizuddin Abdurrahman sebagai saksi. Usai diperiksa, Aizuddin membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024, baik secara organisasi maupun pribadi. Aizuddin tak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan dirinya dan menyarankan awak media untuk bertanya langsung kepada pihak KPK. Ketua Bidang Ekonomi PBNU ini berharap kasus dugaan korupsi kuota haji segera selesai dan akan menjadikannya sebagai bahan introspeksi bagi semuanya. Kalau nggak berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu Ya, apakah untuk operasional atau gimana? Sama beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahah, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah, cukup. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yahud Cholil Humas dan staf khususnya Isfaf Abdillah Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran yang signifikan baik dalam pembagian kuota haji tambahan yang tidak proporsional maupun adanya dugaan menerima aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penjadwalan terkait pemeriksaan Yahud Cholil Humas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan tersebut akan dijadwalkan dengan memeriksa saksi-saksi lainnya. Nanti jika sudah ada jadwal untuk saksi lainnya kami pasti akan update. Seperti hari kemarin 2 hari berturut-turut KPK juga memanggil saksi-saksi lainnya untuk memberikan keterangan ya berkaitan dengan
inisiatif pengambilan diskresi pembagian kuota haji, kemudian berkaitan dengan aliran uang, itu masih akan terus berlanjut penyidikannya. PBNU akan ada lagi saksi yang dipanggil nggak, Mas? Kalau ada kami akan sampaikan update-nya. Ya. Tidak dipanggil nantinya. Nanti kita lihat kebutuhan dalam proses penyidikan ya untuk penahanan seseorang. Nanti kapan, nanti kami pasti akan sampaikan. Berarti sekarang belum perlu? Saat ini belum ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Nanti jika sudah ada pemanggilan kepada saudara YCQ dan saudara IAA dalam kapasitas dalam statusnya sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mengusung konsep haji ramah perempuan untuk musim haji tahun 2026. Kementerian Haji dan Umroh melakukan terobosan dalam skema penyelenggaraan ibadah haji 2026. Penerapan konsep haji ramah perempuan diberlakukan untuk melayani jemaah haji Indonesia yang mayoritas merupakan perempuan. Langkah nyata dilakukan dengan menambah kuota jumlah petugas haji perempuan sekitar 30% atau 531 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Para petugas ini akan ditempatkan di berbagai tugas dan fungsi seperti layanan bimbingan ibadah, layanan lansia, layanan kesehatan, dan sejumlah layanan lainnya. Kita tahun ini mengintroduce salah satu hal yang baru, haji ramah perempuan. Dan itu bukan sekedar tagline saja, kita wujudkan dalam pertama penambahan jumlah petugas haji perempuan, penambahan petugas pembimbing ibadah haji perempuan, dan juga di dalam diklat nanti juga kita sampaikan materi tentang ramah perempuan ini. Untuk jumlah petugas perempuan juga tahun ini ditambah ya, Gus? Tugas perempuan kita tingkatkan. Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia mengirim 510 mahasiswa STIS untuk pendataan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di 3 wilayah terdampak bencana. Kabar yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebanyak 1.142 taruna dari Satuan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan ditugaskan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk ikut terlibat dalam pemulihan pasca bencana. Ribuan taruna KKP itu akan bertugas di wilayah terdampak bencana selama 3 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, mereka akan ikut serta dalam proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan trauma healing bagi warga terdampak. Para taruna yang diterjunkan bakal mendapat kredit 8 SKS dan mendapat tanggungan kesehatan, konsumsi, dan sarana prasarana. Sebanyak 300 dari 1.142 taruna dilepas langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mereka harus bekerja, jadi itu menjadi bagian dari pengalaman untuk para taruna, dan kita akan berikan juga sebagai satu kredit 8 SKS. 8 SKS kepada taruna karena mereka nanti selama 3 bulan berada di sana. Tugasnya banyak, diantaranya adalah membantu merecovery, dan itu tentu sesuai dengan arahan dari Pak Ketua Satgas apa yang harus mereka kerjakan. Selain juga membantu masyarakat yang kesulitan di sana. Memasuki hari ke-50 pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang, Aceh, upaya pemulihan akses warga terus dilakukan. Di antaranya infrastruktur vital yang putus akibat terjangan material banjir adalah jembatan Lubuk Sidup yang menghubungkan desa Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan desa Aras 9 di Kecamatan Bandar Pusaka. Nampak kondisi jembatan yang terbelah menjadi 2. Pembangunan jembatan sementara ini terus dikebut meski terkendala medan berat, keterbatasan material, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Seluruh proses pembangunan dilakukan secara gotong royong. Selain itu, mobilitas masyarakat, jembatan darurat ini juga dibutuhkan untuk memperlancar distribusi logistik, serta memudahkan akses layanan kesehatan ke wilayah yang sulit dijangkau.
Informasi terkini penanganan banjir di Aceh Tamiang akan disampaikan oleh Ikra Anggana. Ikra, bagaimana progres hari ini di Aceh Tamiang? Ya baik, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Untuk pembangunan infrastruktur vital seperti jembatan, tadi kami sempat mengunjungi jembatan Lubuk Sidup ini yang memecah arus ataupun memecah jalan dari kedua kecamatan Aras 9 dan juga kecamatan Sekarak atau Lubuk Sidup seperti itu. Memang kalau misalnya jembatan ini berdiri, Sita dan juga pemirsa, ini dapat menghemat waktu masyarakat, di mana banyak sekali masyarakat yang sebelumnya ini terisolasi di Kecamatan Aras 9 yang terdampak juga dari akibat bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Dan karena jembatan terputus ini, masyarakat ini harus memutar kurang lebih menempuh jarak waktu selama 3 jam seperti itu. Jika ada jembatan ini sangat mendekatkan akses masyarakat yang ada di Kecamatan Aras 9 menuju ke arah pusat pemerintahan di kota. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi relawan dan juga TNI, ini khususnya relawan yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, ini membangun jembatan sementara yang tengah dibangun di titik tersebut. Jembatan sementara ini prosesnya tadi kami sempat mendapatkan informasi sudah menyentuh 40%, di mana sejumlah kendala memang dialami oleh relawan maupun TNI yang membangun jembatan sementara tersebut, diantaranya karena faktor cuaca yang tidak menentu, dan di mana jembatan ini ditargetkan untuk selesai ini sekitar 1 bulan. Ini para relawan mengaku sudah 14 hari kerja, ini artinya sekitar 2 atau 3 minggu lagi jembatan sementara ini akan siap berdiri di Lubuk Sidup untuk menghubung akses warga yang terputus saat ini. Dan untuk jembatan sementara sendiri ini informasinya nanti dapat menampung sekitar beratnya kurang lebih 1 ton. Ini bisa berdampak ataupun memiliki manfaat masyarakat yang membawa sepeda motor maupun masyarakat bisa menyeberang tanpa harus menggunakan perahu kayu seperti yang dilakukan masyarakat saat ini. Dan terkait informasi lainnya, saat ini kami tengah berada di hunian sementara Danantara. Kalau hari ini tadi kami melihat ada kunjungan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari di Huntara Danantara yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, di samping kanan Jalan Nasional Jalan Banda Aceh Medan seperti itu. Tadi Kodari meninjau langsung gelombang pertama masyarakat penerima manfaat Huntara ini, di mana informasi hari ini mulai masuk sebanyak 154 kepala keluarga dari berbagai macam kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk bisa segera menikmati hunian sementara, di mana masyarakat yang masuk ke sini, Sita dan juga pemirsa, ini adalah masyarakat yang rumahnya terdampak kerusakan berat ataupun sudah hilang akibat terjangan banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerpa wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Dan selain 154 kakak, infonya akan ada tambahan sebanyak 179, artinya 333 kepala keluarga akan masuk hari ini dan juga esok. Ini artinya sisa sekitar 260 unit lagi, dari mana kapasitas dari Huntara pertama ini adalah 600 Huntara yang sudah selesai dibangun di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Untuk totalnya sendiri di Kabupaten Aceh Tamiang, informasinya dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ini akan membangun sekitar 8.500 Huntara yang tersebar di seluruh titik. Dan tadi juga KSP sempat berinteraksi bersama warga kalau melihat apa kekurangan dan juga hal-hal yang dibutuhkan bagi masyarakat. Tadi sempat disinggung mengenai plafon dari Huntara ini yang merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi Huntara ini dengan plafon yang untuk agar masyarakat ini terhindar dari panas yang terik. Kalau misalnya memang plafon ini melindungi agar masyarakat tidak kepanasan pada siang hari seperti itu. Dan selain Huntara, tadi KSP juga meninjau hunian tetap yang nantinya akan dibangun. Dan untuk aktivitas masyarakat sendiri masih banyak yang sejumlah titik masih banyak masyarakat yang membersihkan rumahnya dari lumpur-lumpur tebal, dan sejumlah penyakit juga nampak tercatat seperti penyakit ISPA, penyakit diare, penyakit kulit, hingga penyakit otot seperti itu, Sita dan juga pemirsa. Untuk sementara saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ikra, bagaimana testimoni dari warga terdampak yang sudah
tinggal di Huntara Aceh Tamiang ini? Ya. Ya, terkait dengan testimoni dari masyarakat sekitar, masyarakat ini sangat terbantu dan sangat senang sekali Sita dan juga pemirsa, karena memang ini adalah salah satu bentuk harapan yang menjadi nyata bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di pengungsian, yang harus tinggal di tenda. Kalau misalnya hujan, tadi sempat disampaikan masyarakat ini sempat kebasahan, dan di hunian sementara ini masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang cukup baik seperti itu, 2 tempat tidur, alas lantai yang bersih, dan sejumlah fasilitas seperti fasilitas penunjang seperti toilet, ada tempat bermain anak yang ketika 154 kakak ini tadi datang, ini langsung diserbu sama anak-anak. Ini sangat membantu sekali masyarakat untuk dapat meminimalisir resiko ataupun meminimalisir rasa kekhawatiran mereka terhadap keberlanjutan dari kehidupan pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sita. Ikra Agana langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Terima kasih. Pemirsa, polisi dari Polres PD Jaya melakukan penyiraman badan jalan sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana banjir di Aceh. Debu tebal yang berterbangan di badan jalan pasca banjir menjadi keluhan utama warga di sejumlah titik di Kabupaten PD Jaya. Selain mengganggu aktivitas, kondisi ini berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna jalan. Untuk itu, Polres PD Jaya melakukan penyiraman badan jalan sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana banjir. Kegiatan ini dilaksanakan di seputaran kota Meuredu, Kecamatan Meuredu, hingga Simpang Tepin Pukat, Kecamatan Meruh 2. Wilayah ini yang terdampak debu cukup parah akibat endapan lumpur yang mengering pasca banjir. Sementara itu, sejumlah jembatan darurat pasca banjir bandang di Agam, Sumatera Barat mulai berfungsi. Inilah jembatan sederhana penghubung Jorong Subarang Aya dengan Jorong Salateh Aya di Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan. Sebelumnya, jembatan penghubung antar kampung ini hanyut diterjang banjir bandang hingga mengakibatkan warga terisolasi. Dengan dibuatnya jembatan kayu sederhana ini, kendaraan roda 2 telah bisa melintas. Sebelumnya, jembatan darurat juga telah dibuat 3 kali, namun rusak akibat banjir susulan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai membangun rumah hunian sementara Huntara untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai membangun rumah hunian sementara Huntara untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Pembangunan Huntara tersebut tersebar di sejumlah lokasi strategis. Pembangunan Huntara tersebar di beberapa titik lokasi, yaitu di Kecamatan Tuka, di Kecamatan Pinang Sori, dan tempat strategis lainnya. Ukuran Huntara yang dibangun ini berukuran 4x5, dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti jaringan air bersih, listrik, sanitasi, dapur, dan lainnya. Pembangunan rumah hunian sementara di daerah itu ditarget rampung sebelum Ramadan. Kalau dia dapur, kalau gas itu meledak dia ini panas. Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia mengirim 510 mahasiswa tingkat 3 Politeknik Statistika STIS untuk pendataan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di 3 wilayah terdampak bencana.
Kegiatan pendataan sekaligus menjadi kontribusi nyata mahasiswa yang berlangsung selama 2 minggu di kabupaten kota terdampak yang didampingi 50 pegawai BPS serta Sivitas Akademika. Pengiriman 510 mahasiswa STIS untuk melaksanakan pendataan sebagai bagian dari upaya menyiapkan data yang digunakan sebagai bahan dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi mereka itu tentunya sesuai dengan kapasitas dan keahlian dari Politeknik Statistika STIS dan juga institusi BPS secara umum. Kami menugaskan mereka untuk melakukan pendataan, percepatan pendataan lapangan di daerah terdampak bencana. Jadi nanti kami akan membantu berkontribusi kepada Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Sumatera ini melalui penguatan pendataan pasca bencana. Sementara itu, ribuan taruna dari sejumlah sekolah kedinasan diturunkan untuk membantu penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan para taruna untuk membantu dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. TNI dan Polri sudah menambah pasukan. Gak cukup, kita ingin cepat. Kalau ingin cepat, yang lebih cepat adalah sekolah kedinasan. Kenapa sekolah kedinasan? Karena dibawa dari pemerintah. Kedua, sekolah kedinasan ini bersifat semi militer. Maka IPDN sudah berangkat kemarin 100 lebih. Hari ini saya dapat kabar Badan Pusat Statistik kirim 500. Beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri AKP Pak untuk menyampaikan Pak Mendagri saya punya pasukan 6.000 taruna. Saya akan kirim antara 1.000 sampai 2.000. Sekolah kedinasan ini langsung semi militer. Jadi kita harapkan adik-adik nomor satu senjatanya, modalnya, fisik dulu. Yang pintar-pintar nomor 2 lah. Yang fisiknya kuat, ini kerja fisik. Kita beralih ke kabar lain. Setelah 20 tahun mangkrak, tiang-tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said mulai dibongkar. Nantinya usai dibongkar akan dilakukan revitalisasi untuk jalan, ruang terbuka hijau, trotoar, dan lampu jalan. Berikut laporan reporter TV One Zinedine Duhan dan juru kamera Bowo Iman. Pemirsa, bagi Anda yang pernah melalui Jalan HR Rasuna Said, ini lebih tepatnya jalan yang berada di belakang saya, pasti Anda tidak asing lagi dengan tiang-tiang monorel yang sudah mangkrak selama kurang lebih 20 tahun dan menjadi salah satu simbol proyek mangkrak di Jakarta. Namun pada saat ini pemerintah Jakarta sudah mulai merapihkan atau mencabut tiang-tiang monorel yang sudah tertancap di Jalan Rasuna Said ini kurang lebih selama 20 tahun. Nah, nantinya per hari, pemirsa, bagi Anda juga yang sering melalui jalan ini di malam hari pada pukul 23.00 hingga pukul 5 dini hari akan dilakukan proses pencabutan memang dengan target satu tiang panjang per hari karena juga keterbatasan waktu kerja. Total ada 109 tiang yang nantinya akan dicabut, bukan hanya dari Rasuna Said namun juga ada dari Jalan Asia Afrika dan beberapa jalan lainnya yang nantinya juga akan dilakukan pencabutan. Nantinya jalur lambat akan ditutup sebagian namun tidak seluruhnya. Jadi bagi Anda juga yang pengguna motor ini masih dapat menggunakan jalur lambat dengan memasuki jalur lambat di entry yang lebih depan, kira-kira kurang lebih sejauh 50 meter dari titik biasanya. Nah, selain itu juga kemarin sudah dilakukan pembersihan atau pencabutan terhadap tiang monorel ini. Tiang nomor 1 sudah diratakan dan ini mengubah pemandangan yang cukup signifikan. Biasanya jika melalui Jalan Rasuna Said ini pemandangan yang dilihat adalah tiang-tiang yang sudah 20 tahun sudah berkarat, namun saat ini satu tiang sudah tercabut dan ini membuat pemandangan cukup lebih terasa luas mengarah ke stasiun atau halte
Setiabudi yang berada di belakang saya. Total dana yang diperlukan oleh Pemda DKI Jakarta untuk mencabut tiang ini adalah 254 juta dan total sebetulnya ada 100 miliar yang disiapkan untuk revitalisasi. Revitalisasinya seperti apa? Nantinya akan ada perapihan untuk trotoarnya, lalu nanti akan ruang terbuka hijaunya nanti akan dibuat seperti apa, termasuk juga perapihan jalan dan juga lampu jalanan yang akan dilakukan di sepanjang tiang-tiang monorail yang dicabut oleh Pemda DKI. Targetnya akan selesai dalam 3 bulan ke depan dan untuk revitalisasi ini akan selesai pada September 2026. Kita saksikan seperti apa realisasi dari rencana yang sudah dimulai. Sebuah langkah yang dilakukan setelah penantian panjang 20 tahun. Nantinya kita akan melihat secantik apa Jalan Rasuna Said setelah tiang-tiang monorail yang selama ini menjadi penghalang untuk pandangan kita. Dari Jakarta, Jinadin Duhan, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana, kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Presiden Prabowo Subianto mengundang rektor dan guru besar perguruan tinggi untuk berdiskusi terkait arah pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Sekitar 1.200 rektor dan guru besar baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta diundang dalam agenda diskusi tertutup bersama Presiden. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Presiden untuk memperkuat komunikasi dengan kalangan akademisi, sekaligus menyampaikan gambaran kondisi nasional hingga tantangan geopolitik dan rencana strategis ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, agenda ini menunjukkan komitmen Presiden menjadikan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, pemerintah mengaku kesulitan berkomunikasi dengan WNI di Iran di tengah eskalasi demonstrasi. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut sebagian besar WNI berada di Qom dan Isfahan dalam kondisi aman. Namun ia tetap meminta mereka waspada dan memantau perkembangan situasi. Agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak, tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi, menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Kita ke kabar lainnya. Untuk mendorong ketahanan pangan dan program Astacita, Kadin Indonesia menggelar MBG Outlook. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri, MBG bisa menjadi pintu masuk pada ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu, Anindya juga meminta agar anggota Kadin di daerah berlomba-lomba untuk memiliki titik sehingga bisa berpartisipasi untuk menggapai Astacita, salah satunya dengan ketahanan pangan yang diciptakan dari program MBG. Selain itu, dari sisi bisnis dan perekonomian, program MBG menciptakan peluang bagi pengusaha, salah satunya anggota Kadin Indonesia di daerah maupun asosiasi untuk menyuplai pasokan bahan makanan. Bahwa teman-teman di daerah ya, tadi nanti Mbak juga bisa sampaikan tuh, benar-benar merasa memiliki program ini karena setiap daerah ini berlomba-lomba untuk mendapatkan titik supaya mereka itu bisa berpartisipasi. Dan saya juga mengacungkan jempol pada mereka semua karena sampai saat ini mereka
masih menggunakan mayoritas bahkan hampir semuanya dengan dana sendiri. Jadi Kadin sangat berbangga bisa menjadi bagian daripada MBG dan berharap bahwa MBG ini kalau bisa 50 per titik dikalikan 30.000 itu 1,5 juta angkanya yang saya dapat. Betul ya? 30.000 kalikan 50 berarti 1,5 juta. 1,5 juta berdasarkan ukuran ekonomi bisa membuat pertumbuhan tambahan di PDB 3,5%. Jadi angka ini bukan angka yang main-main. Nah, tentu bertahap, fakta, sehingga kalau ada target 8% bukan tidak mungkin ciptakan salah satunya dari ini. Saya rasa itu. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.